Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang membangun kesalehan individu dan sosial. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan secara ringkas bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini mau membangun kesalehan pribadi dan kesalehan secara sosial. Kesalehan secara pribadi dalam artian membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Ayat ini menjelaskan ruku' dan sujudlah kamu. Ruku' dan sujud merupakan cerminan yang tertinggi dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada ayat waf'alul khaira. Berbuat baiklah kamu. Ini dalam artian ada indikasi agar kita ini membangun kesalehan secara sosial. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, secara redaksional dalam urutan perintah ayat tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kesalehan individu daripada kesalehan sosial. Ini berarti bahwa untuk membangun kesalehan sosial harus dimulai dari kesalehan secara pribadi atau secara individu. Kesalehan individu akan memberikan kekuatan untuk berbuat baik secara sosial. Apabila diri kita sudah baik, kita sudah soleh secara individu, maka di situ akan melahirkan kesalehan secara sosial. Kita mempunyai sifat dan sikap untuk membantu orang lain. Kita mempunyai rasa empati dan kasih sayang yang besar kepada orang-orang lain. Sesama manusia, tidak pandang agama, tidak pandang kaya dan miskin, status sosial, jabatan, dan sebagainya. Yang dipandang adalah mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita kasihani, yang harus kita santuni, yang harus kita pergauli dengan baik dalam kehidupan ini. Kalau kita amati bahwa di dalam Islam seluruh ibadah umat muslim itu sebenarnya melahirkan kesalehan sosial. Contohnya adalah sholat. Apabila kita melakukan sholat dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan yang dimaui oleh Allah, maka di situ akan melahirkan kesalehan sosial. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang ahli ibadah yang dia benar-benar memperhatikan sholatnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang punya kepekaan sosial, punya kesalehan secara sosial. Ibadah puasa misalnya. Orang yang berpuasa, yang sungguh-sungguh, dan dia sesuai dengan syariat dan standar puasa yang dimaui Allah, maka akan melahirkan orang-orang yang peka terhadap lingkungannya. Akan melahirkan orang-orang yang punya rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Dengan bukti, mereka diajarkan di bulan puasa ini untuk bersedekah. Mereka diajarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini dalam artian
agar mereka punya kepedulian kepada sesama manusia. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bahwa dulu ada seorang wanita yang dia soleh secara individu, yang diwujudkan dalam sholatnya, dalam puasanya, zakatnya, sedekahnya, dan yang lain-lain. Akan tetapi oleh Rasulullah, orang ini divonis oleh Rasulullah sebagai ahli neraka, penghuni neraka. Kenapa? Ternyata orang ini setiap hari tidak mampu untuk menjaga lisannya dari tidak menyakiti orang lain. Akhirnya divonis oleh Rasulullah, dia masuk neraka. Maka dari itu, marilah kesalehan individu ini kita imbangi dengan kesalehan secara sosial. Agar keseimbangan antara kesalehan individu ini dan kesalehan secara sosial menjadikan diri kita ini jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, wa yakhluqun nas bi khuluqin hasanin. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Insyaallah dengan kita menjadi soleh secara pribadi dan secara sosial, maka kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.